Pak Justinus, tadi Pak Sirajudin menyatakan bansosnya terlalu kecil dari pernyataan masyarakat ya yang disurvei bansosnya terlalu kecil dan targetingnya problematis. Tanggapan Anda? Ya, memang harus diakui kita masih punya kendala pada pendataan. Jadi DTKS yang terus-menerus diperbaiki karena praktis selama ini harus diakui kita belum pernah menghadapi situasi seperti saat ini. Jadi pandemi yang betul-betul shocking dan menerpa ke hampir semua sektor, ke banyak sekali anggota masyarakat. Maka desain jaring pengaman sosial kita saat ini sebenarnya sudah menyasar 50% bottom. Jadi kalau ini dijalankan dengan lancar, dengan baik, sudah separuh dari populasi itu tersentuh oleh bansos. Bagaimana dengan alokasi? Pemerintah menaikkan alokasi, Mbak Sofi, melalui Perpres 72 yang baru terbit kemarin, dari 110 triliun menjadi 203 triliun. Itu instruksi Pak Presiden langsung. Supaya mengcover sampai Desember dan menjangkau lebih banyak orang. Seperti BLT desa itu ditambah dari 21 menjadi 31 triliun. Dan lain-lain termasuk listrik untuk industri, UKM dan swasta itu juga diberikan subsidi. Jadi supaya mendukung tadi Pak Peter katakan selain bansos juga bagaimana mendukung survival pelaku ekonomi. Nah, Pak Peter, ini kan kalau dari pemerintah memang yang sudah di-pledge begitu, yang sudah dijanjikan memang banyak sekali. Tapi apakah kemudian bansos rata-rata 600.000 per keluarga itu dianggap cukup? Memang cukup atau tidak sebenarnya Pak Peter? Ya, namanya bantuan ya tidak mungkin sepenuhnya cukup, Mbak. Ya. Tapi ini yang ingin saya sekaligus masukkan kepada Pak Mas Justinus. Ya. Kita kan tahu bahwasanya bantuan bansos itu kendala utamanya adalah di data. Ya. Tapi mengapa pemerintah justru fokus kepada bansos? Ya. Maksudnya begini. Kita tahu bahwasanya lonjakan kemiskinan itu berasal dari lonjakan pengangguran, utamanya dari sana. Kalau hitungannya seperti ini misalnya, ya, kita prediksikan tambahan kemiskinan, ini menurut hitungannya KOR, kalau kita menggunakan skenario berat, itu tambahan penduduk miskin itu sekitar 5 juta. Itu berasal dari tambahan pengangguran akibat PHK, baik itu di sektor formal maupun informal, sebesar 4,25 juta. Artinya, tambahan kemiskinan itu utamanya disebabkan oleh adanya pengangguran yang akibat dari PHK atau perumahan. Jadi, seharusnya fokus pemerintah adalah bagaimana membantu dunia usaha agar supaya PHK itu tidak terjadi. Perumahan itu tidak terjadi. Alih-alih bansosnya ya? Iya, Pak Justinus silakan. Kita fokus kepada bansos, tapi bagaimana kita membantu dunia usahanya agar supaya mereka tidak melakukan PHK-nya. Oke, Pak Justinus? Ya, baik. Terima kasih Pak Peter, itu masukan yang sangat bagus dan kami juga saat ini sedang diskusi dengan Apindo, dengan Kadin, dengan HIPMI dan lain-lain untuk bertanya skema insentif yang paling tepat dan efektif buat Anda itu apa? Dan ini terus diinventarisasi. Nah, apa yang dihasilkan? Kita mau menyiapkan 3 skenario. Pertama kan bansos ini memang untuk kelompok yang betul-betul terdampak langsung. Itu disiapkan, sudah ada program, tinggal ditambah, tinggal diperluas. Nah, untuk dunia usaha, betul kita memberikan beberapa stimulus seperti subsidi listrik. Lalu juga diberikan subsidi untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dan insentif buat para pelaku industri yang tidak merumahkan atau tidak mem-PHK itu mendapatkan dukungan lebih panjang, lebih luas, lebih mudah untuk akses kepada kredit. Ini juga sedang didesain dan bulan ini sudah mulai berjalan pertengahan bulan sampai dengan Juli ini finalisasi regulasi, termasuk kemarin pemerintah mulai menempatkan dana di perbankan BUMN supaya ada akses modal yang lebih mudah bagi ini cukup Pak Peter? Mungkin saya sekaligus nambahin usulan aja Mas Justinus. Saya juga paham bahwasanya bagaimana Kementerian Keuangan sekarang struggling untuk membantu dunia usaha. Sampai-sampai memasuki area yang sebenarnya bukan bidangnya Kementerian Keuangan sebenarnya. Nah, misalnya begini Mas Justinus.
itu kalau di Jerman, itu salah satu bentuk yang diberikan kepada dunia usaha adalah dalam rangka mencegah terjadinya PHK, karena ini akan sangat efektif mencegah terjadinya lonjakan kemiskinan, yaitu dengan memberikan bantuan subsidi gaji. Ya, jadi sebagian dari gaji pegawai itu disubsidi oleh pemerintah. Memang ini sangat sulit untuk dilakukan di Indonesia, tapi kira-kira pemikiran seperti ini apakah bisa menjadi inspirasi untuk Kementerian Keuangan dalam membantu dunia usaha? Sudah adakah pemikiran ini Pak Justinus, singkat saja? Ya, pemikiran ini ada, sedang diformulasikan mana yang paling tepat. Lagi-lagi problem kita adalah data, supaya targetnya tepat. Nah, yang paling tepat diusulkan adalah BLT untuk UKM. Ini sedang digodok. Bagaimana para pelaku UKM yang sangat banyak dan besar kontribusi pada perekonomian itu mendapatkan semacam BLT juga. Ini Kementerian Koperasi sedang menyusun itu. Mudah-mudahan bisa segera, karena kalau untuk para karyawan memang baru insentif pajak ya Pak Peter, yang lain belum memang. Pak Peter, terakhir, singkat sekali. Tadi Anda bilang dari prediksinya KOR untuk kuartal ketiga, pertumbuhannya minus 5%, pertumbuhan ekonomi, untuk setahun ini minus 2%. Dari langkah-langkah yang diambil pemerintah, Anda sudah teryakinkan belum pemerintah siap menghadapi prediksi ini? Ya, sebenarnya pemerintah saya kira sudah memprediksi itu. Oleh karena itulah pemerintah kemudian melakukan pelonggaran ekonomi. Karena memang kalau seandainya kita lakukan pengetatan tanpa henti, ya tanpa ujung, maka realisasi pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih buruk lagi. Saya kira itu sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan melonggarkan ekonomi, memberikan bantuan kepada dunia usaha, agar supaya pertumbuhan ekonomi kita mulai membaik pada triwulan kedua. Oke, kita harapkan demikian. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Pak Peter sudah bergabung bersama kami. Pak Justinus Prastowo juga terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Peter, terima kasih. Terima kasih Mas Justinus. Terima kasih juga Anda, saudara, sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif pamit undur.